Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek akhir kami mengenai teori pengambilan keputusan, khususnya konsep dasar pengambilan keputusan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gisel Krisandi Rende sebagai moderator dalam presentasi ini. Baiklah, yang pertama adalah pengertian pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah pengakhiran dari proses suatu pemikiran mengenai satu permasalahan dengan menjadikan pilihan pada salah satu alternatif. Keputusan terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah prosedur spesifik yang dibuat untuk masalah-masalah yang berulang dan rutin. Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diperlukan untuk masalah-masalah manajemen yang unik dan kompleks. Berikutnya ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan strategis, kedua keputusan taktis, dan yang terakhir keputusan operasional. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan taktis adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang terdapat di suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Baiklah, beberapa materi berikut akan dibacakan oleh teman saya, Monica. Komponen pengambilan keputusan. Jadi, dalam proses mengambil keputusan, maka pengambilan keputusan itu akan menyangkut beberapa komponen atau unsur. Komponen atau unsur itu antara lain ada 4 komponen. Yang pertama, tujuan. Setiap pengambilan keputusan selalu memiliki tujuan atau target atau hasil yang diharap dari keputusan yang diambil. Komponen yang kedua yakni proses. Setiap pengambilan keputusan merupakan proses mulai dari identifikasi masalah sampai pemantauan dan evaluasi keputusan. Yang ketiga, metode. Setiap keputusan senantiasa melibatkan penggunaan metode atau cara, baik itu metode pengumpulan data dan informasi, metode identifikasi penelusuran masalah dan penyebab, metode analisis alternatif keputusan, metode pengukuran hasil, dan metode monitoring evaluasi pelaksanaan keputusan. Dan komponen yang keempat, yakni faktor lingkungan. Setiap keputusan tidak pernah berada pada kondisi vakum, namun ada dalam konteks lingkungan. Oleh karena keputusan bersifat futuristik, sementara kondisi yang akan datang tidak dapat diketahui dengan pasti terlebih dalam konteks lingkungan eksternal yang bersifat tak dapat dikendalikan. Maka keberhasilan keputusan yang dibuat akan sangat bergantung pada kemampuan memprediksi kondisi di masa datang. Tujuan pengambilan keputusan. Kita bisa lihat di sini tujuan pengambilan keputusan terbagi dalam 2 sifat. Yang pertama bersifat tunggal, yang kedua bersifat ganda. Kita membahas tujuan bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan,
tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan yang kedua bersifat ganda. Jadi, tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, suatu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Jadi itulah tujuan pengambilan keputusan yang terbagi dalam dua, yakni yang bersifat tunggal dan bersifat ganda. Kita masuk dalam fungsi pengambilan keputusan. Pangkal pemulaan ialah dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Sesuatu yang bersifat futuristik artinya dapat bersangkut paut dengan masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Stella Rangkang. Unsur pengambilan keputusan. Yang pertama ada tujuan dari pengambilan suatu keputusan. Tentunya tujuan berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, ada identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, ada perhitungan mengenai suatu faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat, ada sarana atau alat untuk dapat mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan tersebut. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada intuisi. Keputusan intuisi atau keputusan dengan perasaan, yaitu keputusan yang bersifat subjektif. Pengambilan keputusan menurut intuisi ini memerlukan waktu yang singkat untuk masalah yang mempunyai dampak terbatas. Berikutnya ada pengalaman. Pengalaman bisa memprediksi apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaian. Sangat membantu mempermudah pemecahan masalah. Ketiga, ada fakta. Keputusan dengan dasar fakta atau dengan informasi yang cukup adalah keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapat informasi yang cukup sangat sulit. Yang keempat ada wewenang. Keputusan dengan dasar wewenang akan memunculkan sifat rutin atau keharusan. Keputusan yang didasari dengan wewenang kadang sering juga membuat keputusan melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau tidak jelas. Yang terakhir ada rasional. Keputusan yang sifatnya rasional ini berhubungan dengan daya guna masalah yang dihadapi, bukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat dengan dasar pertimbangan rasional lebih bersifat objektif atau berdasarkan dengan akal.
faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada kedudukan. Nah, tentunya kedudukan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Karena kedudukan seseorang dapat mempengaruhi keputusan dalam organisasi. Nah, yang berhak untuk memutuskan suatu keputusan adalah seorang pemimpin yang kedudukannya paling tinggi. Yang kedua ada masalah. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan pasti ada masalah yang akan terjadi kalau keliru dalam hal pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada tujuan. Ya, tentunya tujuan adalah dasar dari pengambilan keputusan itu. Tujuan diputuskan harus memiliki tujuan yang jelas atau tujuan yang baik untuk organisasi atau lainnya. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Di sini ada 7 proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi keputusan. Langkah pertama ini dalam membuat suatu keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu. Dan juga bisa menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan bagi konsumen atau karyawan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Saat mengumpulkan informasi sehingga dapat membuat suatu keputusan berdasarkan data dan fakta, tahap ini membutuhkan suatu penilaian untuk menentukan informasi apa yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara mendapatkannya. Supaya lebih efektif, sebelumnya didefinisikan apa yang perlu diketahui yang dapat berpengaruh dengan keputusan dan tentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Dengan memahami permasalahan ini, mengidentifikasi kemungkinan dan mensimulasikannya akan lahir suatu opsi-opsi keputusan. Opsi tersebut yang dipertimbangkan untuk bisa diambil salah satunya sebagai keputusan. Yang keempat, menimbang bukti. Menurut pakar manajemen Phil Higson dan Anthony Stargess, dalam langkah seperti ini diperlukan mengevaluasi kelayakan, penerimaan, dan keinginan untuk dapat mengetahui alternatif manakah yang terbaik. Pengambil keputusan, baik itu manajer atau eksekutif atau pelaku usaha, harus mampu mempertimbangkan pro dan kontranya, kemudian harus memilih opsi yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi. Dalam mencari opini kedua yang dipercaya, mampu memberikan perspektif yang baru terhadap permasalahan, juga mungkin akan sangat membantu. Yang kelima, memilih alternatif pilihan. Ketika tiba waktunya untuk bisa membuat suatu keputusan, pastikan bahwa adanya risiko yang menempel pada keputusan yang dipilih, atau alternatif lainnya dengan memiliki suatu kombinasi dari beberapa alternatif. Setelahnya, sepenuhnya memahami informasi serta potensi risikonya. Yang keenam, bertindak. Setelahnya, keputusan diambil dan harus segera dibuat rencana implementasi. Hal ini melibatkan suatu kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan serta mendapatkan dukungan dari karyawan dan para pemangku kepentingan. Nah, untuk mengumpulkan orang lain yang setuju dengan suatu keputusan yang diambil adalah komponen kunci untuk melaksanakan rencana kita secara efektif. Dan yang terakhir, meninjau kembali. Langkah ini penting, namun sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan. Apabila suatu keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, segeralah tinjau kembali dan telusuri secara langkah-langkah proses pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama, mengenali masalah.
Di sini kita harus mencari tahu apa masalah yang akan kita bahas dan apa masalah yang akan kita ambil keputusannya nanti. Yang kedua, menamai masalah. Di sini kita harus, setelah kita mengetahui apa masalahnya, kita harus menamai masalah tersebut agar dapat kita mengambil keputusan yang pasti dan jelas. Yang ketiga, menganalisis penyebab masalah. Di sini bagaimana kita menganalisis apa penyebab dari masalah tersebut agar memudahkan kita mengambil keputusan. Yang keempat, menjajaki pilihan pemecahan masalah. Menjajaki di sini dalam kata lain menelaah. Jadi bagaimana kita menelaah pilihan dalam memecahkan suatu masalah. Yang kelima, mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita harus mengambil keputusan dari masalah tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keenam, menciptakan dan mengikuti rencana. Nah, yang ini langkah terakhir dalam proses pemecahan masalah, yaitu kita menciptakan dan mengikuti rencana apa yang sudah kita putuskan. Baiklah, berikutnya adalah contoh pengambilan keputusan dalam perusahaan. Seorang manajer pembelian menerima permintaan dari bagian akuntansi berupa 100 lemari arsip atau masalah rutin terstruktur. Dalam hal ini telah ada prosedur pengadaan untuk memenuhi permintaan tersebut. Selain itu, terdapat aturan bahwa jika nilai pembelian di atas 100 juta, diperlukan tender. Kriterianya tidak menyangkut harga saja, tetapi diberikan kebijakan bagi pemasok lemari arsip tersebut dengan dukungan pelayanan yang baik. Pada saat itu, manajer harus dapat menetapkan dan memutuskan keputusan yang harus diambil, yaitu keputusan terbaik, dengan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut perusahaan secara menyeluruh. Pengambilan keputusan adalah memilih salah satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang mungkin bisa dipilih. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angeli. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ini adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal yang tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisinya yang mungkin timbul, serta kemungkinan besar munculnya kondisi-kondisi itu. Dalam mengambil keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang akan keluar. Yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi beberapa besar probabilitas setiap hasil dari tindakan tersebut. Nah, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. Dan hal yang akan diputuskan biasanya relatif dan belum pernah terjadi. Baiklah, selanjutnya adalah syarat kondisi tidak pasti. Terdapat 3 syarat. Yang pertama, ada beberapa alternatif tindakan yang visible atau dapat dilakukan. Kedua, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Dan yang terakhir, memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti tertentu. Berikutnya ada teknik penyelesaian. Yang pertama ada kriteria maksimaks. Pada kondisi ini, pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Kedua, kriteria maksimin. Pada kondisi ini, pengambil keputusan dianggap sangat pesimis atau konservatif tentang masa depan, yaitu hasil terkecil untuk setiap alternatif
dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil-hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Ketiga, kriteria Laplace atau kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambil keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Yang keempat, kriteria realisme atau kriteria Hurwitz merupakan kriteria antara maksimax dan maksimin atau antara optimis dan pesimis. Berikutnya, kriteria regret merupakan perbedaan antara keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lain. Berikutnya, yang terakhir adalah pohon keputusan. Adalah diagram pilihan keputusan dan peluang kejadian yang menyertai keputusan, serta hasil dari hubungan antara pilihan dengan kejadian. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Dalam presentasi kami masih banyak kesalahan, kekeliruan, kiranya dapat dimengerti. Terima kasih.